Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, dan masih memberikan kita peluang insyaallah. Dan semoga kesehatan dan kesempatan hari yang kita rasakan pada malam hari ini kita bisa rasakan sampai dengan memasuki bulan Ramadan. Ya, karena tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita sudah berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya Allahumma barik lana Ramadan. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa untuk membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat At-Tariq. Ya, dari ayat pertama sampai selesai. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhinil kafirina amhilhum ruwaida. Kita masuk pada pembahasan tadabbur pada surat At-Tariq. Yang sebelumnya kita sudah sampai dengan ayat yang ke-8.
Yang sebelumnya sudah kita jelaskan berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang pada malam hari. Berikutnya pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Sungguhnya Allah benar-benar berkuasa, sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Surah At-Tariq diturunkan untuk kaum musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah ingin mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani, Allah lebih mudah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim." Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulinya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pada surah At-Tariq ini kepada orang-orang kaum musyrikin Arab pada saat itu yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan Allah ingin tunjukkan kepada mereka bahwa Allah itu mampu untuk menciptakan makhluknya dari air mani, dan begitu pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematiannya. Tentang tafsir ayat ini ada 4 pendapat sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu ulama tafsir yang masyhur terkenal. Beliau berpendapat ada 4 pandangan para ulama berkenaan tentang ayat ini. Yang pertama, mengembalikannya kembali kepada air mani, yaitu Allah mampu mengembalikan air mani setelah terpancarkan. Kata orang, kalau air susu sudah keluar dari putingnya maka tidak mungkin dikembalikan. Begitupun dengan air mani, kalau sudah keluar dari kemaluan maka tidak mungkin dikembalikan. Bagi manusia mustahil, tetapi Allah kuasa untuk mengembalikan itu semua. Allah mampu untuk mengembalikan air mani yang sudah terpancar masuk ke dalam kemaluan. Bagi hal-hal yang kiranya itu tidak mungkin bagi kita, bagi Allah itu mungkin. Suatu hal yang kita anggap itu tidak mungkin terjadi, mustahil, tapi bagi Allah itu sangat-sangat mungkin. Yang kedua, Allah mampu mengembalikan manusia kembali menjadi air mani jika Allah berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan air mani ini sewujud kita hari ini, maka bagi Allah mudah. Yang kita sudah berwujud sebagai manusia yang sudah berjalan, bisa berpikir, bisa berbuat apapun, Allah akan kembalikan kita menjadi air mani. Bagi Allah itu sangat mudah. Pendapat yang ketiga, yaitu Allah mampu mengembalikan manusia dari kondisi tua kepada kondisi muda, dari kondisi muda kepada kondisi anak-anak. Maka ini salah satu dari pendapat ayat yang tadi kami sebutkan. Berikutnya yang keempat, yaitu Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia. Ini pendapat yang keempat, dan pendapat yang keempat inilah yang lebih tepat dilihat dari konteks pembicaraan, yaitu tentang hari kebangkitan. Dan pendapat inilah yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dari 4 pendapat ini, yang beliau kuatkan adalah pendapat yang keempat. Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia, karena ini yang berkaitan tentang ayat yang tadi sudah kita bahas, untuk membantah keyakinan orang-orang Arab terdahulu bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengingkari. Pada hari kiamat kelak yang paling utama adalah masalah hati. Allah bermuamalah dengan hamba-hambanya terutama di atas apa yang ada dalam hati mereka. Berbeda ketika kita di dunia
kebanyakan muamalah kita adalah tergantung kepada zahirnya. Nabi Muhammad SAW juga bermuamalah dengan orang-orang munafik melihat zahirnya, padahal di dalam diri mereka ada kekufuran. Adapun di akhirat, maka muamalah Allah paling utama adalah masalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika nanti di akhirat, maka Allah akan lebih melihat pada hati-hati kita. Maka mungkin di pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan bahwa hati itu terbagi menjadi 3. Hanya satu saja hati yang Allah akan terima di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi kami bacakan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang mengharap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat. Jadi pernah kita sampaikan ada namanya qalbun marid, ada qalbun mayit, ada qalbun salim. Sedangkan qalbun salim itulah hati yang Allah terima di akhirat nanti. Sedangkan qalbu marid itu kebanyakan adalah orang-orang yang beriman yang dia terkelimbang pada dosa-dosa. Dan hati yang marid, hati yang sakit masih ada kesempatan untuk sembuh. Ini berbeda dengan hati yang sudah mati, qalbun mayit, sebagaimana yang terjadi kepada kebanyakan orang-orang kafir. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menguji hati-hati mereka. Orang-orang kafir. Maka kalau sudah mati tidak mungkin kan hidup kembali. Maka di sini yang perlu kita perhatikan pada diri kita, untuk menjaga hati kita agar layak nantinya Allah pilih menjadi bagian dari orang-orang penghuni surga. Maka jamaah sekalian terutama pada diri saya pribadi, maka jangan sampai hanya sekedar fokus pada amalan-amalan yang bentuknya adalah zahiriyah. Jadikan amalan zahir kita itu juga berkaitan dengan hati kita. Karena nantinya Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada hati kita. Maka sebagaimana disebutkan Nabi saja ketika beliau bermuamalah dengan orang munafik, beliau melihat dari zahirnya. Walaupun hatinya itu mengkufurkan atau punya kemunafikan, ada sifat nifaknya, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita melihat orang lain, maka lihatlah zahirnya. Zahirnya baik, sudah kita perlukan dengan baik begitu. Maka tidak boleh kita berprasangka tanpa melihat pada zahirnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. Pada hari kiamat kelak semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu hendaknya kita juga memperhatikan masalah hati kita di samping amalan jawarih, amalan anggota badan. Di antaranya berupa masalah keikhlasan, masalah qanaah, masalah beriman kepada takdir. Maka masalah hati ini adalah perkara yang sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap amalan kita di dunia dan di akhirat kelak tatkala yaumul hisab, hari kebangkitan. Kebanyakan orang begitu perhatian dengan amal zahir namun kurang memperhatikan amalan hati, padahal amal hati lebih penting dari amalan zahir. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada hari ditampakkan segala rahasia. Rahasia ada yang pada hati kita ketika nanti yang di akhirat kelak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita untuk juga selalu memperhatikan masalah hati kita. Bukan hanya sekedar amalan zahir, amalan jawarih atau anggota badan. Di sini berikan contoh seperti keikhlasan kita. Sebagaimana salah satu di antara syarat ibadah yang diterima oleh Allah adalah ikhlas. Di samping juga harus mencontoh dari Nabi kita Muhammad SAW ini secara amaliyah. Sedangkan yang pertama yang disebut oleh para ulama adalah keikhlasan.
Apalagi nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan, maka jangan sampai ibadah yang kita kerjakan, rutin yang kita lakukan pada bulan Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan tetangga. Tetangga ikut tarawih, ya ikut tetangga, nggak enak sama tetangga nanti. Jadi bicaraan tetangga. Ikut puasa nggak enak nanti kalau ikut buka bareng kalau nggak puasa. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita ketika di bulan Ramadan, tarawih kita ketika ikut berjamaah di masjid, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikut, ya bukan karena biar bisa buka bareng di masjid misalnya begitu nggih. Ya, dikarenakan kita ketika ingin diterima ibadah adalah dilihat dari bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah semata tanpa harus mencari pujian dari manusia. Ya, berikutnya juga dicontohkan sebagai qanaah. Ya, qanaah ini menerima apa yang Allah berikan kepada diri kita. Maka jangan sampai kita lepas dari sifat qanaah. Akhirnya ya bisa menjadikan kita keras hati kita. Ya, dan kufur nikmat, tidak tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ya. Berikutnya juga permasalahan tentang beriman kepada takdir, ini juga hal yang penting. Ya, kalau kita tidak beriman kepada takdir yang Allah telah berikan, ya akhirnya kita mengingkari takdir tersebut, ya sampai menjadikan kita ada yang depresi, ada yang stres, bahkan sampai bunuh diri dikarenakan ya tidak menjadikan atau menyadarkan takdir yang dialami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dengan takdir yang dia alami, pasti dia husnudzon. Ya, apa yang sudah dialami oleh dirinya itu adalah yang terbaik untuk dirinya, yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah hati ini sangat-sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala masih bisa menerima seorang hamba untuk masuk surga dikarenakan hati, ketika masih ada iman di dalam hatinya. Ya. Maka masalah hati ini sangat penting. Maka para ulama tidak lepas dari membahas berkenaan tentang hati. Maka nanti ada istilahnya tazkiyatun nufus. Ya, ini untuk pengolahan hati kita, mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori diri kita. Berikutnya yang ke-10, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Ya, disebutkan seorang yang akan diazab oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menolak azab tersebut, dan juga tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Tidak ada kekuatan dari dirinya dan tidak pula dari orang lain. Ya, maka pada ayat ini Allah ingin tunjukkan pada diri kita, ketika sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keputusan tersebut tidak bisa diganggu-gugat kembali. Mau kita meminta tolong kepada siapapun, padahal mereka masing-masing sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Ya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolong diri kita. Kalaupun mungkin di dunia kita bisa, ya dengan harta mungkin yang kita miliki, mungkin dengan kekuasaan yang kita dapati, ya bisa menjadikan hukuman mungkin ketika ada persoalan tertentu kita bisa menyingkir darinya, tapi ketika di hadapan Allah nanti itu tidak berguna sama sekali. Bahkan orang yang mungkin di dunia kita minta tolong untuk membantu kita, mungkin ada ordal ya, begitu ya, orang dalam sebegitu ya, untuk memuluskan niat kita, maka ketika di hadapan Allah itu tidak ada efeknya sama sekali. Karena orang yang mungkin kita biasa minta tolong, mereka sibuk dengan nasib mereka masing-masing. Ya. Dan Allah jelaskan di sini, wala nasir, tidak ada yang bisa menolong kita sedikit pun. Kita sendirian. Ya, kita sendirian. Maka kita lebih fokus bagaimana untuk menjaga kualitas amal kita agar amal kita ini diterima oleh Allah dan membantu kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka.
pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa nanti ketika sangkakala ditiup, ya, maka tidak ada lagi pertalian keluarga, tidak ada yang saling mengenal, karena mereka sudah sibuk pada kondisi mereka masing-masing. Apakah nasibnya akan baik atau buruk, ya, mereka sudah sibuk dengan kondisi masing-masing. Sebagaimana pernah kita alami sedikit ketika gempa, mungkin kalau gempa kemarin masih agak mending kalau gempa Bantul lumayan 2006 kalau nggak salah. Ya gitu, kebanyakan orang-orang ketika merasakan gempa sudah kadang lupa kalau punya istri, lupa kalau punya anak, langsung keluar rumahnya padahal istri anaknya ditinggal, kan begitu. Itu hal yang kiranya masih kecil, perkara yang masih kecil. Kalau nantinya di akhirat nanti ketika kiamat, maka jauh lebih besar. Yang hal kiranya adalah gempa bumi yang kecil saja kita sudah lupa dengan yang lain, apalagi ketika kiamat atau di akhirat nanti. Ya. Dan disebutkan bagaimana seorang ayah dan ibu akan menolong anaknya atau sebaliknya jika telah ditetapkan masuk neraka, sementara pada hari kiamat satu sama lain akan lari saling meninggalkan. Ya, tidak ada yang peduli, tidak ada yang saling mengurusi orang lain, karena mereka sudah sibuk pada diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Ya, oleh karena itu ingatlah bahwasanya yang akan menolong kita adalah amalan kita. Jangan pernah berharap kepada orang lain, karenanya dijumpai sebagian orang terlalu berlebihan terhadap orang soleh sekitarnya. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang soleh tersebut akan menolongnya di akhirat. Dia sengaja mendekati orang-orang soleh yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika cucu Nabi tersebut ridha, maka mereka menganggap dirinya akan selamat di akhirat. Namun ini adalah pemahaman yang tidak benar. Nabi Muhammad SAW saja bersabda mengatakan kepada putrinya, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini ma syi'ti min maril la tughni anki minallahi syai'ah." Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Ya, Nabi saja, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, orang termulia, ya, tidak bisa memastikan dirinya menolong putrinya. Tapi hari ini kita saksikan banyak orang-orang yang oknum, oknum orang-orang yang mengatakan dirinya adalah keturunan Nabi, seakan-akan dia pemegang syafaat Nabi. Ya, ini banyak sekali, oknum, oknum, bukan semua keturunan yang mengaku keturunan Nabi. Ya, ada oknum, ya, oknum yang mereka menyatakan dirinya sebagai keturunan Nabi, seakan-akan memegang syafaat dari Nabi. Dan ini terjadi kepada saudara-saudara kita. Ya, salah satunya yang pernah kami dapatkan yang kejadian di Bogor, Jadi ada pondok di daerah sana di Bogor, kalau nggak salah Nahdiyin, pondok Nahdiyin. Pondok tersebut biasanya memang itu santrinya santri putri, ya, santri putri semuanya. Ya, biasanya rata-rata, ya nggak semua, tapi kebanyakan pondok Nahdiyin biasanya nggak pakai niqab, nggak pakai cadar biasanya. Tapi pada suatu saat ada salah satu orang datang ke sana dan melihat santri putrinya pakai cadar semua. Ya, maka ketika itu ditanyakan kepada kiainya, kenapa kok pakai cadar? Alasannya apa? Padahal selama beliau berkunjung di situ nggak pakai cadar, nggak pakai niqab. Maka diceritakan kejadian seminggu yang lalu begitu, bahwa ada seorang oknum dari orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia, yang dia kalau ke pondok ini, maaf, bahasa
jalalatan ya. Jadi lihat cantik putih gitu. Untuk memilih untuk jadi istri. Akhirnya ketika dia sudah memilih salah satu putri yang mungkin cantik begitu santiwatinya, diminta untuk menjadi istrinya dengan iming-iming syafaat. Ya, dengan iming-iming syafaat. Kalau dia menyenangkan hati ahlul bait, begitu istilahnya nggih. Menjadikan senang para keturunan Nabi, maka nanti akan disampaikan kepada Nabi untuk diberikan syafaat. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi pada mengambil, akhirnya di situ juga sampaikan bahwa ternyata santri sudah dikasih cadar semua kecuali istri kiainya. Akhirnya istri kiainya diminta. Tapi wallahu alam, kami dapatkan seperti ada kisah seperti itu. Tapi ini sekali lagi ini oknum, dan banyak kita dapati orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi yang mereka seakan-akan menjual syafaat. Ya, dan banyak seperti itu. Maka sekali lagi tidak ada yang menjamin diri kita untuk bisa selamat dari pertolongan dari orang lain, atau memastikan dari orang lain bahwa dia akan selamat. Nabi saja ya kepada putrinya tidak bisa memastikan untuk bisa memberikan syafaat memberikan keselamatan bagi putrinya. Maka sekali lagi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan amalan kita. Maka sekali lagi yang pernah kita sampaikan, jangan lebih fokus pada jumlah dari ibadah yang kita lakukan, tapi fokus pada kualitasnya. Kalau kualitas itu sudah bagus, maka bisa kita perbanyak lagi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah melihat pada kualitas amal kita, ya, bukan pada jumlahnya. Kalaupun kualitasnya sudah bagus, maka kita bisa memperbanyak dengan kualitas yang baik juga. Maka dilihat untuk berkenan tentang amalan-amalan kita, karena amalan itu yang nanti amalan itu yang membuat kita akan terbantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-11, was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Dikatakan ar-raja' karena hujan itu berulang-ulang, sebagaimana dalam ilmu fisika bahwasanya air itu turun kemudian akan kembali lagi ke langit sehingga disebut dengan berulang-ulang. Yang kita dapati hujan itu mengambil dari uap lautan, disaringnya di udara, di awan turunkan lagi, diambil lagi dan terus berulang, begitu nggih, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 11 ini. Nah, maka demi langit yang mengandung hujan dan berulang-ulang, begitu nggih. Jadi diturunkan, diambil, diturunkan terus menerus. Berikutnya pada ayat yang ke-12, wal ardi dzatis sada', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksud dengan as-sada' adalah at-tashaqquk, ya, dan al-infitar, yaitu terbelahnya tanah karena keluarnya tumbuhan ke atas. Maksud dari ayat ini adalah langit menurunkan hujan sehingga tercurahkan kepada tanah yang mati dan tandus. Lalu tanah tersebut hidup kembali dengan keluarnya tumbuhan pada tanah-tanah tersebut. Maka demikianlah pula hari kebangkitan, mudah bagi Allah membangkitkan kembali jasad-jasad yang telah mati, sebagaimana mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali tanah yang telah tandus. Maka pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ya, kita pernah dapati ada tanah yang tandus, seakan-akan kita anggap sudah tidak bisa tumbuh tumbuhan lagi, tapi ketika air itu sudah membasahi, maka akan Allah tumbuhkan tumbuhan. Ya, hal yang kita anggap saja mustahil, tapi bagi Allah itu mudah. Ya, maka kita juga bisa meyakini bahwa nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk membangkitkan manusia di dalam kuburnya. Walaupun kita dapati orang yang sudah di dalam kubur dalam keadaan hancur. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadikan manusia dari partikel dua orang tuanya, ya, laki-laki mempunyai benihnya dan ibunya mempunyai telurnya, kan begitu ya, dan akhirnya menjadi manusia,
Ini hal yang kiranya itu kecil tapi akan menjadi manusia, maka ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulun fasl." Sungguh Al-Qur'an itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Qur'an itu bukanlah sendau gurau. Ya, disebutkan Al-Quran adalah pemutus dan pembela antara yang hak dan batil. Apabila sudah datang dari ayat Allah, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Apabila sudah ada ayat, sudah ada hadis, maka seluruh perkataan manusia harus kita buang. Kita harus mendahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita dan sebagai pemisah antara hak dan batil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah sendau gurau. Apalagi di zaman sekarang yang kebanyakan orang-orang sudah banyak yang jauh dari Al-Quran. Jadi ketika disampaikan isi Al-Quran, kisah dalam Al-Quran, seakan-akan itu hanya sekedar dongeng semata. Ya, maka ini juga perlu untuk kita edukasi kepada anak-anak kita, karena yang saya rasakan anak-anak sekarang semakin jauh. Ya, mungkin dia bisa baca, mungkin dia hafal, tapi kadang dia tidak paham. Ya, tidak merasuk pada dirinya. Maka sekali lagi, jadikan kita bukan hanya sekedar menghafal atau bisa membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita bisa menyatu hati kita dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang mungkin ya karena dikarenakan apa ya, menghafal Quran itu viral rasanya. Ya, namanya viral, orang tuh pengen tadinya. Ya, banyak yang didapati orang-orang yang dia menghafal Quran ya, tapi tidak mencerminkan Al-Quran itu sendiri, karena tidak sampai pada hatinya. Bukan berarti orang penghafal Quran itu hanya dilihat dari sebelah itu saja, tidak. Tetap orang penghafal Quran itu mulia. Ya, tetap itu ada kemuliaan, tapi lebih baiknya bagaimana dia bisa mengamalkan apa yang sudah dia hafalkan. Seluruh isi kandung Al-Quran adalah serius dan tidak ada yang merupakan sendau gurau semata. Maka ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang mendatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dibacakan oleh Nabi untuk bercanda dan bersendau gurau. Maka ini salah satu perkataan yang selalu dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ya saat itu ya, orang-orang musyrikin. Ketika banyak orang yang mereka takjub dengan Al-Quran, dilihat dari bahasanya yang indah, dari makna-maknanya yang masuk akal sebenarnya, tapi dikarenakan kedengkian mereka orang-orang musyrikin ini, mereka selalu menghasut kepada orang-orang yang mendengar Al-Quran itu untuk tidak mempercayai Al-Quran. Maka banyak dikatakan orang-orang musyrikin ini kepada Nabi Muhammad sebagai penyihir, orang gila, penyair dan sebagainya, agar mereka menjauhi Al-Quran. Berikutnya ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yakiduna kaida." Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Ya. Disebutkan patut diketahui bahwasanya tidak boleh mengatakan Allah Maha pembuat tipu daya, karena tidak boleh kita menisbatkan sifat tipu daya yang permanen kepada Allah. Namun Allah terkadang membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sehingga sifat makar, sifat mengejek, sifat berbuat tipu daya dan semisalnya tidak boleh dinisbatkan kepada Allah begitu saja. Tetapi kita katakan Allah bisa berbuat tipu daya kepada orang yang berbuat tipu daya. Allah bisa berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Allah bisa mengejek orang-orang yang mengejek.
Maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu makar Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang membuat makar adalah al-istidraj. Ya, ini salah satu makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jadikan kemaksiatan yang dia lakukan, Allah jadikan dosa-dosa yang dia lakukan seakan-akan itu benar. Dengan Allah wujudkan dunia, Allah hamparkan kepada mereka. Jadi mereka seakan-akan apa yang mereka buat itu benar, karena melihat dari harta yang dia miliki, kedudukan apa yang dia rasakan. Ya, karena mereka kadang tertipu dikarenakan hal tersebut. Ya, banyak mungkin kita dapati ada orang merasa dirinya nggak sholat tapi kok dunianya lancar. Ya, seakan-akan penyebab dia lancar dunianya bukan karena sholat itu, dikarenakan karena yang lainnya, dikarenakan karena usahanya atau yang lainnya. Maka istidraj ini termasuk makar dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tunjukkan pada ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Ya, disebutkan di sini, oleh karena itu orang-orang kafir tersebut berbuat kerusakan di dunia, sehingga akan datang azab kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan bagaimanapun mereka akan meninggal dunia lalu masuk ke dalam alam akhirat, kehidupan mereka yang sekarang ini hanyalah penangguhan yang sangat sebentar sebelum datang azab yang kekal. Jadi mereka ketika sudah merasakan keindahan dunia, punya kedudukan dan harta, seakan-akan mereka kekal, padahal azabnya sudah menanti mereka untuk mereka rasakan di akhirat nanti. Ini salah satu di antara makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj yang Allah berikan kepada mereka. Okay. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah mendekati Ramadan, ini mungkin pertemuan terakhir sebelum masuk Ramadan. Maka dari ini kami sampaikan permohonan maaf kepada jemaah sekalian jika memang ada beberapa apa yang kami sampaikan kurang tepat begitu atau kurang dari apa yang kami sampaikan. Kami juga minta maaf jika ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan permohonan maaf kami menjadikan kami pribadi bisa lebih mudah untuk beramal saleh di bulan Ramadan berikutnya insyaallah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa ditemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.